Oke, kelihatan ya. Kelihatan sharing screen-nya. Oke, oh suaranya nggak kecil. Tes, tes, tes. Udah gedean belum suaranya? Masuk. Oke, 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 mantap. Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang ini kita Mentor Talks ya untuk sesi kedua. Jadi minggu lalu kita sudah Mentor Talk sesi pertama oleh Bang Faris yang membawakan materi tentang net bias. Nah, kali ini kita bakal Mentor Talks lagi di malam minggu ya. Jadi memang kita ceritanya itu kayak gitu, mau topik santai tentangnya bahkan mentor dan member di Telegram. Nah, oke. Nah, jadi sedikit dulu ya saya jelaskan tentang kami Indonesia AI. Nah, jadi kita di Indonesia itu kita ingin membuat suatu komunitas bersama ya, di mana kita saling belajar dan mengajar tentang AI. Di sini kita kan masih bergabung bersama ribuan member kami di Telegram. Gitu. Jadi kita saling belajar dan juga mengajar. Nah, we are community. Komunitas Indonesia AI berkomitmen untuk mengadakan program-program menarik dan tanpa biaya mengangkat ragam topik di dunia AI. Nah, jadi kita punya komunitas ya di Telegram. Harusnya teman-teman yang join di sini tuh udah di Telegramnya kita. Linknya itu ada di browsernya ini. Selanjutnya, apa sih benefit yang teman-teman dapat dengan join komunitas kita di Telegram? Nah, yang pertama itu kita bisa networking ya, saling kenalan. Itu kenapa kita ketika ada member baru, kita akan minta untuk saling kenalan. Misalkan kesibukannya sekarang apa, aktivitasnya apa, tertarik dalam bidang apa misalnya. Nah, lalu kita juga membantu troubleshooting. Jadi misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke komunitas kita di Telegram. Nanti di situ para mentor kita akan coba membantu menyelesaikan masalah teman-teman ya. Misalnya ada pertanyaan tentang sesuatu yang berhubungan dengan teknologi AI. Nah, terus collaboration. Nah, kamu akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi bersama untuk mengadakan event yang mengundang para ahli di Indonesia. Nah, kita dari Indonesia AI sendiri udah beberapa kali ya. Setiap kita ada event, kita mengundang speaker-speaker atau pembicara yang memang ahli di bidangnya. Seperti yang terakhir itu yang kita grand launching, karena itu dia dihadiri oleh orang-orang hebat ya, yang memang terampil dalam teknologi AI. Nah, lalu ada yang terakhir itu inspiration. Kami percaya kalau kamu bergerak bersama, kamu bisa menemukan banyak inspirasi untuk hal yang tengah kamu lakukan dengan teknologi AI, termasuk informasi karir. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada kami ya, beberapa tim pengurus. Nah, jadi di komunitas kita itu kita punya lebih dari 1.000 member yang udah registrasi. Kita minta beberapa datanya ketika mereka join. Nah, jadi kita punya registered member. Nah, lalu kita juga akan membuka open recruitment ya ke depannya untuk yang mau join sebagai tim pengurus komunitas kita. Nah, jadi di tim pengurus kalau sekarang ini kita ada 6 orang ya. Yang pertama itu ada Bang Angga, selain jadi CEO Indonesia AI, dia juga lead dan mentor untuk komunitas kita. Lalu ada Abang Fikri, nah, dia vice lead-nya. Ada Abang Faris yang kemarin sesi pertama bukan tentang net bias ya. Dia sekarang lagi di Jerman, kalau Abang Angga di Jepang. Lalu kita ada Abang Iqbal, dia di Kairo, Mesir. Ada Hendrawan, Awan, dan juga saya. Nah, nanti kita akan membuka open recruitment bagi teman-teman yang mau join di komunitasnya kita. Jadi dipantau saja terus Instagramnya indonesia.ai. Nah, oke. Sekarang ini ada sebuah sesi ya yang mungkin dari minggu lalu. Jadi untuk kita lebih saling kenal, jadi saya mau teman-teman mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu. Nah, jadi silakan kalau ada sukarelawan yang mau menawarkan diri untuk memperkenalkan diri silakan. Kalau nggak ada mungkin bisa saya tunjuk kali ya. Boleh deh. Baik, saya minimize sedikit. Gimana? Ada boleh, Mas. Oh, boleh. Oke, silakan.
Halo teman-teman, dengan kenalin. Abang Raffi. Oke. Iya, nama saya Oke, Raffi. Raffi Bihin. Apa aja yang disebutin nih? Saya interest banget sama AI ya, machine learning, terus deep learning dan kawan-kawannya lah, computer vision, NLP, semuanya itu tertarik banget. Terus lagi nyari juga kayak source-source belajarnya gitu. Nah, salah satunya mungkin dari sini juga nih. Kemarin sempat ngeliat ada beberapa materi yang menarik kayak yang sekarang juga yang web scraping kan, pakai Python. Nah, itu salah satu jalan juga ya buat ngumpulin data segala macam. iya betul. Kenal. Salam kenal Abang Raffi. Semoga enjoy ya. Yang lain gimana? Mungkin boleh saling kenal ya. Misalkan nama, asal usul, lalu aktivitasnya saat ini, boleh silahkan kita share dulu. Sekitar ya 10 menitan lah sebelum kita mulai bahas, masuk ke materinya. Kalau nggak ada yang mau ini mungkin boleh ya. Saya tunjuk aja. Ini Kak Reza, boleh deh perkenalkan dulu. Misalkan nama, aktivitas, lalu mungkin ada minat apa aja boleh di-share. Halo Mas, dengaran suaranya nggak? Oke, ayo boleh. Silakan. Saya Reza Alfian, biasa dipanggil Reza. Saya sekarang mahasiswa di salah satu universitas di Makassar. Jadi saya domisilinya di Makassar. Saya minatnya ke machine learning, utamanya sih computer vision gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Reza. Oke, ini kelihatan nggak sih ya? Boleh deh yang lain. Iya, kita saling kenalan dulu. Mungkin beberapa menit lagi sebelum kita lanjut ke materinya. Nah, jadi kalau kita itu di Telegram, kita biasanya kalau ada member baru kita sapa, misalkan namanya dari mana, asal usulnya, minatnya mungkin, atau mungkin ada bantuan apa yang bisa kita bantu. Kalau kita tanya juga tentang aktivitasnya saat ini. Mas Yefri, Mas Afi, si Yogi. Oke. Ada lagi yang mau mungkin saling kenalan ya? Atau ini deh, saya tunjuk aja. Mas Yogi boleh deh memperkenalkan diri, misalkan dari mana. Oke. Halo Mas, apa suara saya terdengar? Halo. Aman, aman terdengar. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Yogi Anggara. Asal saya dari Kabupaten Bekasi. Saat ini sebagai mahasiswa matematika di UIN Sunan Kalijaga. Ya mungkin itu aja Mas. Salam Iya. kenal Mas Yogi. Ya, Semoga salam enjoy kenal. ya. Ya. Oke deh, kalau nggak ada lagi, mungkin saya langsung lanjut aja ya. Kita sudah, jadi saya jelaskan dulu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang teman-teman mau ajukan nanti, bisa langsung on mic, atau bisa ajukan di kolom chat aja. Jadi nggak usah nunggu saya selesai jelasin dulu, bisa langsung jelasin aja, tanyakan saja. Nah, kalau kemarin kita membahas Bang Faris jelaskan tentang salah satu algoritma machine learning, net bias. Nah, kali ini saya agak mundur sedikit. Nah, ini mungkin bukan, ya, ini salah satu teknik ya, pengumpulan data. Nah, jadi kita akan membahas tentang, oke, web scraping with Python. Jadi, web scraping with Python dan Beautiful Soup. Nah, jadi pertama, kita mungkin sering dengar ya, ada kalimat data is the new oil. Nah, itu diungkapkan tahun 2006 oleh Clive Hamby. Nah, setelah itu, saya lupa kalimat itu apa, dari kutipan itu diperjelas lagi kalau data itu seperti minyak. Nah, ini terjemahannya ya. Data itu seperti minyak, dia
akan bermanfaat hanya sampai jika dia dimurnikan atau diolah. Jadi sebelum dia diolah itu kita itu hanya sebuah data yang belum diproses gitu, belum ada informasi yang bisa didapat. Nah, kalau di zaman teknologi sekarang ya kayak hampir semua bahwa di sosial media, di website, di aplikasi-aplikasi lain, data itu mengalir. Nah, itu semua bernilai, tapi mungkin hanya terlihat seperti data biasa karena belum diolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mengolah data, kita harus pikir dulu, how to collect data. Nah, jadi bagaimana cara kita mengumpulkan data itu. Nah, jadi salah satu teknik pengumpulan data yang akan dibahas di sini adalah web scraping. Nah, jadi web scraping atau web harvesting atau web data extraction is data scraping used for extracting data from website. Nah, jadi web scraping itu adalah satu teknik untuk mengumpulkan data dari sebuah website. Nah, di sini ada dua gambar ya. Di sini ini saya gambarkan sebagai sebuah website dan ini sebagai scraper atau pengikis. Nah, jadi tadi dalam kata web dari website, scraping dari mengikis atau mengambil. Nah, jadi web scraping itu adalah satu teknik pengumpulan data di mana kita mengambil data dari sebuah website. Nah, seperti itu. Lalu kenapa Python? Nah, jadi sama ya. Karena Python itu cukup powerful dan dia juga ada menyediakan sebuah library yang membantu kita dalam melakukan web scraping. Nah, jadi semua tindakan mengambil data dari web itu sebenarnya sudah bisa disebut web scraping ya, pengambilan data dari web. Baik itu secara manual ataupun secara otomatis. Nah, tapi kalau di sini web scraping-nya kita itu lebih mengarah seperti suatu tindakan yang secara otomatis. Nah, di sini misalkan web scraping software might directly access the World Wide Web using the Hypertext Transfer Protocol of web browser. Nah, seperti itu. Nah, di Python sendiri, seperti judulnya ya, web scraping with Python dan Beautiful Soup. Nah, jadi ada salah satu library dari beberapa library yang kita bisa gunakan untuk scraping data di web. Nah, ada yang namanya Beautiful Soup. Nah, jadi Beautiful Soup ini akan kita gunakan nanti untuk nge-scrape data dari website. Nah, seperti itu. Karena kita ini pembahasannya lebih ke teknis ya, jadi mungkin bisa langsung saya contohkan saja. Wait, saya stop sharing dulu. Ini saya minimize saja. Let's show. Oke. Scan. Oke. Nah, pause dulu. Nah, jadi untuk contoh kali ini kita akan ini ya, lakukan scrape data dari websitenya detik.com. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ditanya apa sih manfaat dari web scraping itu? Nah, karena pada dasarnya web scraping itu mengumpulkan data ya, mengumpulkan data dari website. Nah, jadi manfaatnya itu bisa dilihat dari kegunaan untuk apa kita gunakan datanya nanti. Nah, misalnya kalau misalkan kita bekerja di dunia seperti industri produsen barang, nah itu kita bisa menggunakan web scraping untuk mengambil data, misalkan data produk-produk pesaingnya kita. Nah, jadi dari data produk pesaingnya kita, misalkan harganya atau barang yang sedang tren, nah itu bisa diambil lalu kita kelola untuk dianalisa. Nah, kalau di contoh kali ini, karena kita akan nge-scrape data dari website ya, website berita. Nah, biasanya kalau website berita itu di Indonesia, kalau misalkan ada berita yang sedang populer, terus nggak lama website A nampilin topik tentang hal itu, tentang topik A. Terus website B, website berita B, juga publish berita tentang topik A, seperti itu. Jadi kadang itu kalau di dunia ini ya, di dunia berita itu ada dua kemungkinan, mereka dapat informasinya secara langsung, atau ada juga yang nge-publish berdasarkan referensi dari portal berita lain, seperti itu. Nah, jadi penting untuk kita yang bertugas untuk nge-publish berita itu juga mantau, misalkan bilang, website berita pesaing kita misalnya dia nge-publish berita ini atau berita apa aja gitu.
Atau bahkan setelah misalkan kita bekerja di kita mengelola website berita A, lalu pesaing kita nge-publish sebuah berita, kita sebut saja website berita B. Nah, itu penting untuk kita mengetahui apa saja sih berita yang baru mereka publish yang mungkin kita tidak ketahui. Itu kan penting untuk ini ya, untuk website yang berita kita, karena kita harus mereka pasti berusaha untuk menampilkan berita yang terbaru. Nah, bahkan jika misalkan kurang dari 1 menit setelah mereka publish, nah itu juga penting untuk kita ketahui apa saja sih yang mereka sudah publish. Nah, oke. Karena kita mau langsung prakteknya aja ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan diajukan pertanyaan, bisa langsung on mic, atau bisa lewat kolom chat. Oke, masih aman. Nah, oke, yang pertama itu kita import dulu ya, library Beautiful Soup. Nah, jadi kita ketiknya from base 4 import Beautiful Soup. Nah, from base 4 import Beautiful Soup. Nah, lalu ada satu library lagi, namanya request. Nah, fungsi dari library request ini untuk kita nge-request URL ini. Nah, untuk nanti diambil source HTML-nya. Misalkan source HTML-nya itu yang ini. Nah, yang ini. Karena ini nanti yang akan kita gunakan. Mungkin ada pertanyaan muncul, kenapa nggak disalin manual aja gitu? Kan ini bisa kita salin manual kan? Nah, itu bisa kita salin manual, tapi kan kita mau secara otomatis. Jadi kita nge-script-nya itu otomatis. Karena kalau kita salin manual seperti ini membutuhkan waktu, dan in case misalkan ada lebih dari satu website yang kita ingin ambil datanya, itu kan akan kewalahan seperti itu. Nah, jadi misalkan oke, kita balik lagi from base 4 import Beautiful Soup, lalu yang kedua kita import library request. Nah, jadi yang pertama itu kita buat request-nya dulu. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita kasih nama variabelnya HTML resource misalnya, atau res aja. Sama dengan request request.get. Nah, lalu kita copy linknya tadi. Seperti ini. Kita copy linknya. Nah, dan request get. Oke, wait. Oke, wait. Ini belum tahan tadi. Nah, udah. Nah, lalu pada proses request kita itu, ketika kita menggunakan library request untuk nge-request resource HTML-nya, akan ada nilai kembalian berupa respon kode. Nah, kalau misalkan sukses, dia akan kembalikan kode respon 200. Nah, artinya resource HTML dari website yang kita ambil tadi itu berhasil. Nah, buat ngeceknya gimana? Kita ketik misalkan html.res. Nah, lalu respon respons kode. Atau kita bisa langsung cetak aja ininya. html.res. Nah, nanti dia akan menghasilkan respon kodenya. Nah, seperti itu. Ketika ada respon kodenya 200, nah artinya kita berhasil atau sukses buat ambil resource HTML-nya tadi. Nah, sekarang karena kita sudah ambil resource HTML-nya, sekarang kita masukkan ke Beautiful Soup untuk diparse. Nah, jadi Beautiful Soup itu dia nanti akan secara otomatis mengenali yang manakah, misalkan dalam HTML ya, yang mana tag paragraf, yang mana tag link, dan sebagainya, header, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kita buat variable .beautiful soup. Nah, lalu kita masukkan resource HTML-nya tadi, koma. Nah, jadi umumnya itu kita kasih masuk ini ya, kita kasih masuk 2 parameter. Yang pertama itu resource HTML-nya tadi yang sudah kita request. Nah, lalu yang kedua itu kita masukkan jenis parsernya atau jenis pemecahnya. Nah, di Beautiful Soup itu sendiri dia mampu bekerja dengan library Python. Ada yang namanya HTML5 dan ada yang namanya XML dan ada yang namanya LXML. Itu buat ngepas kode HTML agar kita bisa kenali yang mana tag A, tag P, dan sebagainya. Nah, di contoh ini kita bakal pakai yang terbaru yaitu LXML. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa HTML.res tadi kita
panggil atribut teks. Nah, kenapa? Karena nilai kembalian dari HTML resta itu adalah respon kode. Nah, yang mau kita ambil adalah kode HTML-nya. Jadi kita tambahkan teks seperti itu. Nah, ini harusnya tidak berjalan lancar ya dari error. Nah, oke. Sekarang kita fokus ke websitenya. Data apa yang akan kita ambil? Nah, misalkan kita lihat di sini ya. Kita kan ini di bagian detik.com terpopuler bagian berita tentang kesehatan. Nah, misalnya kita mau ambil berita terpopuler yang tampil di bagian sini misalnya. Nah, yang ini ya. Karena ini udah bagian health, lalu kita ambil yang populer yang di tengah ini. Nah, oke. Yang sekarang kita harus lakukan adalah karena Beautiful Soup itu bekerja, yaitu mencari berdasarkan tag dari kode HTML. Nah, jadi kita inspect elemen dulu, seperti ini. Nah, kita inspect elemen. Ceritanya kita akan ambil berita ini ya. Kita akan ambil, misalkan yang kita akan ambil itu gambar beritanya, judul, dan lalu linknya juga. Nah, karena tadi cerita awalnya kan kita dari website berita lain yang ingin memantau website berita detik.com itu publish apa aja sih, gitu. Nah, jadi kita akan ambil semua yang ini ya, yang ini sampai ke bawah. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Ini kita lacak dulu ya. Nah, kita klik dia di bagian sini. Teman-teman harus perhatikan ini ya. Dia di bagian sini, jadi kita perhatikan yang pertama itu yang harus kita perhatikan, kita lihat dulu tag mana yang mencakup paling banyak dari yang mau kita ambil. Ini saya geser dulu. Nah, klik ulang. Kalau di bagian tag div ini belum, ini cuma ambil gambarnya saja. Kita ambil bagian paling besarnya dulu. Oke, ini. Nah, kalau yang ini sudah mencakup semua ya, yang ingin kita ambil, yang bagian berita yang ini, gitu kan, yang sebahan, lama tak muncul, dan sebagainya. Nah, kita perkecil lagi, kita buka tag-nya di tag div-nya lagi, ini masih. Nah, yang ini udah beda. Di bagian tag artikel, dia sudah menunjukkan kalau itu per single berita ya, setiap satu berita. Nah, jadi tag artikel yang pertama itu berita pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Nah, jadi yang kita ambil itu satu tag di atasnya, yang tag div. Nah, jadi teman-teman perhatikan, karena Beautiful Soup itu, perlu diingat lagi, dia mencari berdasarkan tag. Nah, di sini tag div ya. Nah, lalu kita copy kelasnya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan akan ada banyak tag div. Jadi kita pakai kelas sebagai penanda yang akan kita ambil. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita mau cari kita mau tangkap dulu nih. Yang kita mau tangkap dulu yang bagian tengah ini sampai ke bawah. Nah, misalkan saya buat news site misalnya. Saya buat news site, lalu sub yang ini tadi yang sudah kita parse, sub.find. Nah, jadi ada dua metode pencarian di dalam Beautiful Soup, ada find dan ada find all. Nah, kalau find all itu misalkan kita nge-find, misalkan find ya, lalu masukkan nama tag-nya, misalkan tag div. Nah, kalau metode find itu dia akan mencari, misalkan kita cari tag div, dia akan cari tag div pertama. Jadi ketika dia mencari, dia akan mengambil tag div yang pertama. Jadi meskipun ada 10 tag div di dalam, dia akan mengambil hanya yang pertama saja. Nah, itu metode find. Berbeda dengan metode find all. Kalau metode find all itu dia mengumpulkan semua jenis tag. Jadi misalnya kita cari tag div. Nah, dia kumpulkan semua tag div tadi. Nah, tapi karena kita cuma mengambil satu saja, tag div-nya, yang dimana tag div ini sudah mencakup semua ini ya, berarti tag di dalam. Kita mau ambil ini saja, tag div ini saja. Nah, maka dari itu kita harus masukkan nama kelasnya juga sebagai pembeda. Kita ambil tag div dengan kelas, kita tulis kelas, tapi kita kasih underscore ya, karena kelas di Python itu buat ini, dia konstruk untuk membuat kelas. Jadi kita kasih underscore di depannya, kelas sama dengan titik 2, tanda kutip. Nah, lalu kita salin nama kelas yang di sini. Nah, lalu div kelas, nah kita salin nama kelasnya sebagai penanda kalau tag itu yang ingin kita ambil. Nah, seperti ini. New site, sub.find, div, tag div, lalu kelas, nama kelasnya seperti itu. Nah, itu sudah sukses ya.
Nah, jadi ceritanya itu kita sekarang berada di tag div yang ini. Kita sekarang berada di tag div ini. Nah, lalu kita mau tangkap lagi semua artikel yang ada di bawahnya, tag artikel yang ada di bawahnya. Nah, ini kita pecah lagi. Jadi konsepnya seperti itu ya. Dia itu mencari berdasarkan tag. Jadi dari tag div kita pecah lagi, kita pecah dan seterusnya seperti itu. Nah, misalkan saya kasih nama variabelnya misalkan all news. Nah, all news sama dengan new site yang tadi, new site, lalu find. Nah, kita pakai metode find all. Kenapa kita pakai metode find all? Karena kita ingin mengambil semua tag artikel yang ini. Kita ingin mengambil semua tag artikel yang ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, semua nama kelasnya juga sama ya. Jadi meskipun kita find all, lalu kita kita ikutkan juga nama kelasnya, itu tidak akan masalah. Tidak ada masalah, karena nama kelasnya semua sama. Nah, seperti itu. Oke, kita juga bisa mencari tag, bukan hanya berdasarkan kelasnya saja ya. Kita juga bisa mencari berdasarkan ID. Nah, tapi di sini kita pakai kelas aja. newsite.findAll. Nah, buka kurung. Lalu kita cari tag artikel, koma, nama kelasnya, underscore sama dengan, nah, list content, underscore item. Seperti itu. Nah, ini harusnya nggak ada masalah. Lalu kita mau cek apakah yang kita ambil itu udah betul. Kita udah betul nggak sih udah ada dalam sini? Kita sudah dapat semua artikel tag artikel ini. Nah, kalau kita hitung ya, ada berapa sih jumlah berita yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20-an. Nah, itu nggak mesti kita hitung ya. Kita sebenarnya bisa cek juga berdasarkan judulnya nanti kalau kita scrap. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini buat mastiin aja. Misalkan, oke, kita cek panjangnya ya. Pakai fungsi len, lalu all underscore news. Nah, ini kalau kita run jumlahnya 20-an. Oke, harusnya udah betul. Nah, sekarang kita itu sudah artinya kita sudah mendapatkan semua tag artikel ini. Nah, sekarang kita mau ambil informasi apa aja sih? Misalkan saya dari pesaing website detik.com. Saya mau ngumpulin mereka publish berita apa saja sih dalam 1 jam terakhir. Misalnya saya mau kumpulin thumbnailnya, gambarnya, lalu saya mau juga kumpulin judulnya, lalu link beritanya misalnya untuk saya jadikan bahan referensi di websitenya saya kayak gitu. Oke, kalau teman-teman pada mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Tadi kita sudah ngumpulin semua tag artikel, ya. Kita sudah ngumpulin semua tag artikel yang dengan kelas list content item. Nah, variable all news ini itu kembaliannya sudah bukan dia itu sudah variable ini ya. Ini kalau kita lihat tipenya, tipe all news. Ini. Nah, dia itu kembaliannya berupa set, tipe data set. Nah, dan isinya itu ada lebih dari 1 nilai seperti itu. Nah, jadi untuk memudahkan, karena kita akan mengambil sekaligus semuanya, kita cukup pakai ini kembali. Kita pakai pengulangan saja, kita bongkar isinya. For news in misalkan for news in all news. Nah, sekarang kita mau siap. Misalkan kita yang mau saya ambil pertama itu judul beritanya dulu deh. Nah, judul beritanya dulu. Nah, kita cek judul beritanya ini ada di mana. Nah, ini tag artikel. Lalu kita buka tag div. Nah, kita buka tag div. Nah, kalau media image yang ini, media text yang sebelah kanannya. Kita buka lagi tag div-nya. Nah, ini ada tag H3, heading 3. Kita buka lagi. Nah, setelah kita buka, kita cek. Di manakah teksnya itu? Oke, dia dalam tag A. Kita buka lagi. Nah, ini dia. Teksnya itu ada di sini, yang warna putih ini teksnya. Nah, jadi dia itu ada di dalam tag A, di dalam tag link. Karena kalau dia di sini judulnya berupa link juga, makanya dia dalam tag A. Nah, jadi kita mau tangkap tag A ini, tag link ini. Kita mau ambil tag A ini. Nah, tadi kita sudah berada di tag artikel. Jadi ada berapa tag yang akan dilalui sebelum kita ambil tag A? Ada 1, 2, dan 3. Nah, tapi kita nggak perlu nge-parse atau kita nggak perlu pecah satu persatu sampai di tag A. Kita bisa langsung panggil tag A seperti ini, kayak gini ya. Misalkan for news
untuk satu berita dalam all news tadi yang sudah kumpulin semua, news.find, misalkan saya masukkan dalam variabel misalkan news title misalnya. News title sama dengan news.find. Nah, seperti ini. News.find. Lalu kita mau ambil tag A. Seperti ini. Kita mau ambil tag A-nya. Kita ambil tag A. Nah, apakah ada kelasnya? Ada kelasnya, tapi saya rasa nggak perlu. Yang perlu diperhatikan itu pastikan tidak ada tag A lain di dalam di dalam tag lain. Misalkan di atas div-nya, karena kan kita tadi terakhir itu kita di artikel, kita masuk di artikel. Nah, kalau kita pakai metode find untuk mencari tag A, nah nanti yang dia akan ambil itu bukan tag A yang ini, tapi yang di sini. Nah, karena di sini juga ada A, makanya kita harus pakai kelasnya dia. Kelasnya media link, kita salin. Oke, media link. Oke, media link. Tag A, lalu kelasnya, kelas, sama dengan media link. Nah, coba kalau kita cek apakah sudah betul judulnya yang kita tangkap. Kita coba cetak. Harusnya yang kecetak itu judul berita terakhir. Nah, di sini terus titel media link. A tag kelas media link .text. Nah, yang keluar itu hasilnya ini ya. Artinya bukan. Kalau kita pindah, ini di bagian ini. Dia di bagian tag H3. Kita pindah ke atasnya. Bukan di tag A, tag H3. Lalu kelasnya kita bisa ambil media title. Kita salin. Nama kelasnya media title. Seperti ini. Nah, jangan lupa kita pakai .text. Karena kalau nggak pakai .text, dia akan ambil semua. Lengkap dengan tag-tagnya. Ini kalau kita cetak, nah dia ngambilnya seperti ini. Mulai dari H3 pembuka sampai H3 penutup. Nah, jadi dia ambil semua, termasuk judulnya tadi. Nah, jadi karena kita mau ambil kita cuma ingin ambil teksnya saja yang warna putih ini. Nah, jadi kita pakai metode .text seperti itu. Nah, ini kalau kita run title, nah keluar judulnya cerita haru di balik viral dosen nggak pernah on cam saat ngajar. Nah, itu. Nah, itu judul berita yang paling terakhir harusnya. Nah, aman ya? Ya? Namanya boleh. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Iya, mau nanya itu Itu harus selalu .text ya? Iya, enggak selalu. Tergantung apa yang mau kita ambil. Karena kita ingin ambil teks yang ini, jadi kita pakai .text. Nah, karena kalau nggak pakai .text itu akan ikut semua dengan tag-tagnya, mulai dari tag H3 tadi. Nah, kayak gini. Dari H3 dengan tag A, kayak gitu. Karena yang kita tangkap itu tag H3, kalau kita nggak pakai teks, dia akan ikutkan semua yang ini. Dari A ini sampai penutup H3 lagi, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas, ini di Photoshop ini kita main-main dengan elemen HTML CSS ya, Mas? Iya, tag HTML khususnya. Ya, oke, Mas. Yang kita contohkan. Yang apa? Yang di apa? Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Halo Mas, itu jadi kalau misalnya mau ngambil bukan teks tapi linknya itu gimana ya? Tadi kan. Nah, itu ya kalau kita mau ngambil linknya beda lagi. Kita pakai href. Nah, oke, saya contohkan ya. Misalkan tadi kita udah dapat linknya. Kenapa di sini kita sudah dapat teks judul beritanya? Kenapa di sini cuma satu? Karena ini ya saya cetak hanya bagian akhirnya saja. Kalau kalian perhatikan ini di luar for, jadi otomatis yang kecetak bagian otomatis yang kecetak itu indeks terakhir. Nah, kayak gitu. Nah, kan variabelnya cuma satu. Oke, ini saya buatkan array dulu. Misalkan news title, news title dengan kayak gini. News title, oke, pen. Ini kalau saya cetak langsung jadi banyak. Nah, ini udah kita kumpulkan semua nama judul beritanya. Sesuai ya.
Judul beritanya dari atas. Sebaran 5.001 kasus. Oh, sebaran 5.001 kasus. Wait. Cuman news title. Sebaran 5.001 kasus. Oke, ada. 5.001 kasus. Show. Update COVID. Oke. Ini kayaknya udah ke ini deh. Kita reload lagi. Oh, oke, udah pindah. Makanya tadi saya kok yang ini duluan. Nah, udah pindah yang beritanya Chan Halio pertama. Oke, kita sudah dapat semua nama judul beritanya. Nah, gimana kalau sekarang kita mau ambil linknya misalnya? Saya buatkan variable array baru saja. Misalkan news link kayak gini. Saya ini dulu. Nah, oke. News link, saya buatkan array saja. Nah, lalu saya tambahkan di sini news link .pen. Nah, kita news.find. Nah, kita cek lagi. Oke. Bagian berita. Nah, linknya kan yang ini ya. Bisa kita ambil dari gambarnya juga, bisa kita ambil dari judul. Nah, jadi di bagian tag A, nah jadi kita akan menuju tag A yang ini, kita copy kelasnya, biar tepat kita tangkapnya, kelas media link. Nah, kita find, metode find, ambil tag A, nama kelasnya, koma, kelas, underscore, media link. Nah, linknya yang ini ya. Kalau misalkan kita pakai teks tadi kan hasilnya lain, ya. Saya coba indeks 0 aja, biar nggak terlalu banyak muncul. Syntax to text. Open text. Use. Oh, salah. Nah, kalau kita pakai teks, nah yang ambil kan judulnya ya. Nah, enggak salah. Ini masih news title. Kita pakai news link. Kita ambil indeks 0 aja biar nggak terlalu banyak muncul. Nah, yang ambil kan bukan ininya ya kalau kita pakai teks. Nah, untuk ambil link kita pakai ini href. Nah, kita pakainya href atau hypertext reference. Nah, itu untuk ngambil linknya. Kenapa nggak pakai .text? Kenapa pakai tanda kurung siku, square bracket? Karena sebenarnya kembaliannya itu seperti ini ya. Ini teks. Kalau kalian perhatikan, ini teks. Nah, tunggu. Ini saya scroll ke samping. Bagian tag A. Nah, semua yang selain teks ya. Nah, jadi href itu, jadi Beautiful Soup itu dia bisa nangkap nilai dari href, nilai dari kelas, dan nilai dari onClick. Nah, dengan cara tadi kita masukkan dalam tanda kurung siku. Nah, ini kalau saya cetak, yang keluar itu akan jadi linknya tadi. Invalid syntax, href, wait. Media link, oh salah, maaf. Oke, dia dalam kurung. Wait. Plus media link. Oh, nggak pakai titik. Href. Nah, kayak gini. Nah, ini linknya keluar ya. Ini kalau saya salin, lalu saya coba buka. Hasil yang kebuka itu link beritanya. Sama kalau saya buka ini langsung. Wait. Sama ya. Sama kan yang hasil kita tangkap dengan yang kita buka manual. Nah, kayak gitu. Jadi udah kejawab ya pertanyaannya. Kalau kita link, kita pakai ini. Buat belajar Mas. Oh ya, boleh. Boleh. Nah, jadi ke-share ya. Ketangkap ya. Kalau link itu kita pakai href. Kalau kita coba tangkap nilai yang lain, misalkan kelas. Enggak usah kelas deh. Misalkan onClick. Jadi selain href itu, kita bisa ambil juga, kalau misalkan tag gambar, oke, saya contohkan aja. Misalkan saya mau kumpulin link gambarnya juga, misalkan. Image link misalnya. Nah,
kayak gini. News image link. Jadi kita mau kumpulkan semua link thumbnail beritanya atau link gambar beritanya. Image link .append ini, lalu news.find, kita cek lagi. Nah, misalkan beritanya yang ini ya. Kita klik dulu. Oke, itu dia. Dia ada di tag div. Lalu di enggak. Dia di tag div dengan kelas media image. Nah, ini dia. Tag div kelas media image. Nah, kita mau ambil link gambarnya. Enggak. Link kita mau ambil link gambarnya. Oh, bukan. Link gambarnya bukan yang itu. Ini link beritanya. Karena kan kalau gambarnya kita klik, ini menuju ke beritanya juga ya. Nah, jadi gambarnya itu selain berupa gambar, dia juga sebagai link. Nah, jadi kita buka lagi tag div-nya. Nah, lalu dalam tag A, karena dalam tag A ya, lagi, nah dia dalam tag span. Nah, ini dia. Kalau link gambar itu dia selalu, karena dia gambar ya, otomatis dia dalam tag image. Nah, ini dia tag image-nya. Nah, yang mau kita ambil ini src-nya tadi, source-nya dia. Nah, jadi kita find dulu, ini ada kelasnya kayak. Karena ini ada kelasnya, tapi biasanya kelas style. Oke, nggak usah. Kita pakai misalkan kayak gini ya teman-teman. Misalkan nama kelasnya itu tidak unik, artinya tidak unik, ada nama kelas yang sama dengan itu, tapi kita mau ambil spesifik gambar itu, kita bisa pakai nama kelas tag yang ngutip dia. Misalkan dalam hal ini kita pakai tag span. Nah, pakai tag span, tapi karena nama tag span-nya juga terlalu kepanjangan, kita bisa langkahi satu kali lagi. Nah, misalkan tag A. Nah, ini ada caranya ya, tips-nya. Kalau kayak gini, karena kelasnya agak berantakan, nah kayak ini kan A ini media link juga. Kita bisa ambil dari tag A media link. Nah, tapi takutnya nanti ada berita lain yang nama kelasnya itu media link. Jadi kita cukup ambil div-nya saja. Div class media image. Oke, div class. Oke, kayak gini aja. News.find. Kita tangkap tag A-nya. Tag A-nya dulu kita tangkap. Oke, kita salin kelasnya, media link juga. Nah, tag A-nya kita ambil, lalu koma, nama kelasnya itu media link. Nah, di sini kita pakai titik. Nah, kita pakai titik untuk mencari tag selanjutnya. Dengan catatan, dia akan mengambil tag pertama saja. Dia caranya sama seperti metode find. Nah, jadi tadi kan kita sudah tangkap media tag A-nya ya. Ini image link.append, news.find, tag A, lalu yang nama kelasnya itu media link. Yang ini kita ambil, yang ini, lalu kita mau masuk ke tag span, lalu ke tag image. Nah, jadi kita ketik seperti ini, .span, lalu .image. Nah, .span, lalu .image, lalu kita ambil src-nya. Ini harusnya bisa image.link, kita ambil indeks 0-nya aja biar nggak terlalu banyak. Nah, ini udah dapat harusnya. Ini kalau saya salin, saya buka, harusnya ini berita pertama, yang berita Chantalio tadi. Oke, dapat ya. Dapat link gambarnya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman tipsnya. Misalkan kalau kayak gini, bisa cara simpelnya, kalau misalkan nama tag-nya itu tidak unik dan kelasnya juga tidak unik, kita bisa ambil lewat tag di atasnya. Misalkan kayak tadi saya kan, kita tangkap tag A-nya dulu, seperti ini. News.find, kita tangkap tag A-nya, lalu kasih masuk nama kelasnya juga, jangan lupa. Nah, lalu saya mau masuk ke tag span, lalu tag image. Nah, jadi setelah ini news find A kelas, nama kelasnya, lalu tinggal ketik aja .span, .image. Dengan syarat memang dengan syarat yang akan diambil itu adalah tag span pertama dan tag image pertama yang ada dalam A. Nah, jadi nggak boleh misalkan yang mau kita ambil itu tag span kedua. Nggak boleh. Itu lain lagi.
Nah, kalau kayak titik begini, dia hanya akan mengambil text one pertama dan text image pertama. Nah, kalau tadi kita pakai href ya, hypertext reference untuk ambil link. Kalau ngambil link gambar, kita pakai src. Nah, jadi semua yang ada di sini tuh dia bisa tangkap. Kalau src kan ini, kalau title juga bisa kita ambil nih, title. Kalau mau dibuktikan, kita tinggal tulis aja di sini, title. Nah, kayak gini. Ini akan keluar judulnya juga. Nah, lama tak muncul Chan Halio kritis karena COVID-19. Nah, kayak gitu. Jadi semua yang ada dalam tag ini kita bisa ambil ya. Kalau misalkan dia yang pakai sama dengan, kita tinggal tuliskan dalam tanda kurung siku seperti ini. Nah, mau itu title, mau itu linknya, atau link gambar, saya balikan lagi src. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita ini, artinya kita sudah dapat semua ya. Kita sudah dapat news title. Kalau saya cetak dulu, ini. Ini udah dapat semua berarti. News title. Nah, lalu news link misalnya. Lalu image link. Berarti ini sudah dapat semua. Saya batasi misalkan yang satu aja dulu lah. Nah, saya batasi indeks 0 aja. Nah, new link. Nah, kita dapat semua ya. Kita sudah dapat judul, kita sudah dapat link berita, dan kita sudah dapat link gambar beritanya. Simpel ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas, Gimana teman-teman? Oh iya, silakan. Ya, Mas, ini kan Mas tadi kan satu-satu ya ininya. Nge-selectingnya maksudnya title-nya dulu, terus linknya, terus image-nya. Kalau misalnya kita mau coba deh Mas ke page detikcom-nya lagi. Apa? Ke page Suaranya detikcom-nya lagi. Apa, Mas? Agak putus-putus suaranya. Ke page detikcom-nya coba. Apa aja? Oh, agak kurang kedengaran. Ke page detikcom-nya. Ke detikcom-nya. Oh, detikcom-nya. Nah ya. Nah, ke detikcom. Maksudnya ini bisa nggak di-scraping langsung dari apa? Langsung semua gitu Mas. Maksudnya jadi nggak satu-satu. Oh, bisa. Gitu. Oh, bisa. Iya, bisa. Nah, tapi itu agak lebih advance. Oh, gitu. Itu lebih advance. Kalau mau bisa kita bikin sesi keduanya nanti buat bahas. Boleh tuh Mas. Iya. Ya kan kalau kayak jadi gitu kita kan, misalkan kayak gini ya maksudnya kali ya. Misalkan kayak kita ambil semua di Detik News, kita ambil di Detik Finance, semua beritanya kayak gitu bisa. Nah, itu bisa. Iya, jadi langsung otomatis gitu. Kalau kayak cara Mas tadi kan bikin kopas aja langsung gitu. Iya. Ya, yang ngerti. Oke, Mas. Nah, tapi itu lagi harus diperhatikan ya. Bentuk ininya, karena kan ini saya naikkan dulu. Yang harus diperhatikan itu nanti ininya ya, model webnya. Karena kan kita kalau misalkan ini harusnya sama ya, Pak. Kalau model struktur webnya sama, harusnya tinggal satu codingan saja. Tinggal satu codingan aja nanti kita terapkan ke semuanya. Oh iya, modelnya sama. Model struktur webnya sama seperti ini. Jadi harusnya yang dari help tadi, codingan help tadi kita bisa langsung terapkan juga. Oh, iya. Gampang sih, tinggal pakai pengulangan aja nanti. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Indonesia di web aja ya, nggak bisa kayak misalnya web wisata tempat itu. Mau tanya itu hanya bisa nge-snap konten yang bisa di webnya aja ya? Nggak bisa. Kayak web wisata tempat itu. Bisa kalau memang kalau memang dia tersedia di web dan kayak gini ya. Kadang
jadi keuntungan dari web scraping itu kayak gitu ya, kita bisa ngambil data lebih akurat, tapi kekurangannya kadang ada website yang dilindungi dari penyedia layanan webnya. Jadi kita nggak bisa nge-collect datanya secara otomatis. Ketika kita mau nge-request HTML-nya itu blokir, itu harus ada cara tersendirinya lagi buat dihandle. Oke, ada pertanyaan lagi? Asalkan ini dari Rahmat Hartono, asalkan memang dia tersedia di web, insya Allah bisa diambil. Yang penting kita coba request dulu webnya. Kalau setelah kita request webnya, respon code-nya itu 200, artinya boleh. Oh iya, pakai printf juga boleh. Iya, makasih. Kan pakai formatting ya, iya boleh juga. Iya, ya ribet. Oke, itu scraping-nya legal nggak, Kak? Nah, ini. Nah, kayak artinya gini ya. Itu juga sempat dibahas karena artinya kayak gini. Kita mengambil data yang sudah kalau menurut saya teman-teman bisa search juga kan, itu ada banyak pembahasannya yang apakah web scraping itu legal. Nah, karena kan kita ceritanya mengambil data yang memang sudah ditampilkan. Ya nggak sih? Nah, misalkan tag berita ini, misalkan portal berita ini dia menampilkan foto beritanya, judul beritanya, redaksi beritanya, dan sebagainya. Itu kalau kita scraping, pertanyaannya legal nggak sih? Nah, kan sama aja kalau misalnya kita baca beritanya kan. Bedanya mungkin kita bisa, atau anggap kayak gini. Misalkan salin manual. Kita salin manual isi beritanya. Itu legal nggak? Nah, itu kan karena kan memang beritanya dipublish dan dibuka untuk publik. Nah, kayak gitu. Kecuali kalau misalkan memang ada gambar yang, atau misalkan anu tertentu ya, apa penting teman-teman sertakan source-nya misalnya. Kalau memang untuk dipublish seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, kalau library Selenium dan Scrapy bedanya apa dengan Beautiful Soup? Nah, jadi selain di Beautiful Soup itu juga ada yang namanya Selenium dan ada yang namanya Scrapy. Salah, itu Scrapper. Scrapy. Nah, ini dia. Jujur ya, kalau Scrapy itu saya belum pernah pakai, tapi dia itu lebih ke model framework, dia itu lebih kompleks. Kalau Selenium itu dia ini ya, dia itu web driver. Nah, jadi dia itu lebih bisa digunakan untuk web scraping. Malahan kita bisa kombinasikan antara Selenium dengan Beautiful Soup. Kita bisa kombinasikan antara Selenium dengan Beautiful Soup. Nah, jadi Selenium itu ini ya, ini ada penjelasannya di sini. Automated browser. Jadi dia itu kayak web driver. Jadi sama aja kayak kita yang pakai browsernya kita. Bedanya dikendalikan oleh bot. Nah, jadi misalkan seperti ini ya teman-teman. Misalkan saya mau kumpulkan data Tokopedia. Misalkan kayak gini tuh. Tokopedia. Kayak gini. Misalkan saya mau kumpulkan barang-barang apa saja sih yang lagi diskon di akun Tokopedia-nya saya. Nah, kalau umumnya itu ketika kita buka random ya, misalkan kita di device lain. Misalkan kita buka akun Tokopedia kan otomatis yang diminta pertama itu login dulu. Nah, kalau Beautiful Soup, nah kita terhalang oleh proses login tadi. Kita harus login dulu. Nah, disinilah nanti kita bisa kombinasikan kerja antara Selenium dengan Beautiful Soup. Nah, jadi Selenium ini yang berfungsi sebagai web driver. Jadi itu seperti user kayak kita, kendalikan proses, bedanya dikendalikan oleh bot. Nah, jadi nanti Selenium yang akan buka dulu website Tokopedia, nah lalu Selenium yang login website Tokopedia kita, kayak gitu. Nah, karena kerja Selenium itu seperti itu. Misalkan kalau ini saya coba atau jangan ini deh, kawan, misalnya nanti password saya kelihatan. Apa ya misalnya? Oke. Ini udah 9.30. Oke. Yang jelasnya kayak gitu ya. Selenium itu kita bisa mengirim nilai, misalkan untuk login tadi, atau misalkan ada button yang mau diklik. Misalkan kita mau nge-scraping berita, teman-teman kan biasa lihat kayak gini ya. Ada berita yang ada tombol selanjutnya. Setelah kita klik tombol selanjutnya, baru muncul berita tambahan beritanya. Nah,
baru muncul tambahan beritanya. Kalau kita pakai Beautiful Soup, lalu misalkan kita mau scraping berita yang misalkan ada total 5 berita nih, yang muncul cuma 3. Sisanya itu akan muncul kalau kita klik tombol muat halaman lain misalnya, atau tampilkan semua. Kalau misalkan kasus seperti itu, ketika kita pakai Beautiful Soup, source HTML yang akan ditangkap hanya 3 berita tadi. Hanya berita 3 tadi. Kecuali kita klik dulu, tampilkan semua, lalu kita ambil lagi, baru muncul kelima-limanya. Tapi tetap yang bisa ditangkap oleh library request hanya 3 tadi. Nah, di situ kita bisa manfaatkan Selenium. Nah, jadi Selenium nanti yang akan mengklik button itu, lalu kita minta Selenium untuk nge-request ulang, untuk ambil ulang source HTML, source kodenya. Jadi bisa kita dapat source kodenya, lalu kemudian kita olah lagi pakai Beautiful Soup. Nah, kayak gitu. Makanya Selenium itu kita pakai buat ini ya, buat ngetes, karena dia sama saja seperti user kayak kita, pakai browser, bedanya dikendalikan otomatis. Nah, ada pertanyaan lagi? Bus kayak web yang butuh authentication gitu ya, Mas? Iya, betul sekali. Jadi Selenium itu bisa nembus web yang butuh authentication. Nah, kayak gitu. Jadi yang butuh login, kasih masuk user password, nah itu kerjanya Selenium. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang kita nemu gitu yang harus login dulu baru bisa utak-atik isinya, bahwa kita bisa ambil datanya. Nah, itu tugasnya Selenium. Jadi kita bisa kombinasikan antara Selenium dan Beautiful Soup. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Boleh deh, silakan. Silakan on mic kalau ada pertanyaan. Menggunakan Selenium ya. Jadi kalau dari situ ada yang harus diverifikasi I'm not about itu gimana, Kak? Nah, kalau misalkan yang I'm not about itu, nah kan ada biasa ya. Ada yang verifikasi gambar, ada yang cuma klik I'm not about aja. Jujur kalau yang I'm not about, yang kalau verifikasi gambar saya belum pernah dapat ya. Saya belum pernah dapat. Kalau yang I'm not about itu saya belum pernah dapat. Biasanya yang saya tembus itu cuma yang autentikasi manual. Tapi kalau memang mau bisa saya coba nanti. Terus kalau mau nanti kita bikin sesi selanjutnya lagi tentang Selenium. Oke, ada pertanyaan lagi. Itu lebih menggunakan Selenium ya, Mas. Twitter, apanya dulu nih? Kebetulan saya nggak main Twitter soalnya. Jadi saya kurang tahu tampilannya Twitter kayak gimana. Iya, jangkauan Selenium lebih luas ya, Kak. Berarti iya, bisa apa ya? Dia tuh lebih advance, tapi buat untuk nangkap kayak tadi tetap kita bisa pakai Beautiful Soup. Jadi lebih bagus kalau kita kombinasikan keduanya. Sama teks blob kalau nggak salah, punten. Oh iya, pakai Tweepy sama teks blob. Kalau Twitter sih pakai Tweepy sama teks blob kalau nggak salah. Oh, saya belum pernah coba. Saya nggak pernah ini Twitter soalnya. Saya belum pernah coba ini Twitter. Selain Selenium dan Beautiful Soup, Liberty apalagi yang performance tadi itu yang si Scrappy. Tapi maaf saya belum pernah coba juga kalau Scrappy. Tapi itu dia modelnya lebih ini ya, model framework. Dia itu lebih ke web crawler. Nah, jadi apa yang membedakan web crawler ya, mengangkat gitu. Udah masih kalau web crawler itu dia cara kerjanya seperti search engine kayak Google gitu, teman-teman. Nah, kalau web crawler itu dia cara kerjanya seperti search engine. Jadi ada yang namanya web crawler. Nah, kalau web crawler itu, kalau bedanya web scraping dengan web crawler, kalau web scraping itu kita lebih spesifik data yang mau diambil. Kalau web crawler itu tadi dia lebih seperti mengambil semua informasi yang berhubungan dengan itu. Nah, makanya kita bisa ibaratkan web crawler itu contohnya sama seperti search engine. Nah, penjelasan kadang disebut spider atas spider dan saya disebut menjadi web crawler. Oke. Kayak gitu. Oh, tadi masih ada pertanyaan nih. Oke, sama-sama. Mas lanjut sampai scraping isi beritanya dong. Oh, boleh. Iya, boleh. Masalahnya ini udah 9.30 sih. Tunggu.
API-nya juga. Oh, ini Twitter. Kalau Twitter ada Tweetpiece atau ada API-nya juga kalau tweet. Iya, setahu saya Pak lihat kalau Twitter ada API-nya. Masih. Hashtag dan tweet biasanya untuk dianalisis. Iya, betul. Untuk script hashtag dan tweet untuk analisis sentiment analysis itu boleh. Iya, ya kayak tadi ya. Atau teman-teman juga bisa misalkan bisa ini kita nge-scraping misalkan ulasan ya. Kita buka ulasan suatu aplikasi misalnya yang versi webnya. Itu bisa di collect datanya, kita jadikan dataset untuk sentiment analysis. Nah, pakai knife bias yang dibahas minggu lalu. Tuh boleh tuh. Terima kasih. Oke, mau saya isi bertanya dong. Ya, saya bikin draft dulu. TV juga harus anaknya pakai kredensial. Advanced web scraping ini di YouTube adakah itu? Ada. Iya. Chatnya jadi ham ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kayak CIA aja bisa nembus keamanan tanpa terdeteksi. Oke. Jadi kayak gitu ya tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal on mic aja. Bisa on mic aja, langsung tanyakan aja. Oke. Nah, jadi setelah kita dapat datanya kayak tadi, itu tergantung kita lagi. Kalau misalkan kita mau buat otomatis, jadi ketika ada berita baru langsung di scrap lagi itu bisa. Salah satu cara itu kita bisa akal-akali pakai live every time. Jadi programnya kita jalan terus, kita cukup kasih sleep fee aja. Misalkan 1 menit, terus dia cek lagi. Kalau misalkan ada berita baru, kita ambil. Nah, jadi data yang kita kumpulkan tadi, setelah kita kumpulkan datanya, itu tergantung kita. Mau kita simpan ke database, atau kita bentuk JSON juga boleh, dan sebagainya. Kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Selenium. Jadi ini ya, jadi kita bisa ngumpulin ngumpulin data buat kita analisis pakai ini web scraping tadi. Nah, oh iya, sama ini tadi ya, misalkan kita udah mau buka link ini, kita dari link ini kita bisa request lagi. Kita pakai yang request tadi buat dapat resource HTML-nya yang ini lagi kayak gitu. Kalau mau bahas Selenium boleh deh kita bikin part 2-nya nanti. Tapi kayaknya untuk sekarang sampai situ aja teman-teman, ini udah lewat 8 menit soalnya. Mas, ada yang sesi lagi dong buat scraping otomatis pakai Selenium? Iya, boleh. Insya Allah. Ya, boleh. Ya, insya Allah nanti kita insya Allah ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ini dulu ya. Soalnya udah lewat. Nah, ini ada sedikit penjelasan terakhir tentang teman-teman yang mau kepoin kita. Nah, jadi teman-teman bisa kepoin Indonesia.ai lewat channelnya kita. Ada channel YouTube-nya, itu Indonesia.ai, AI for Everyone, AI for Indonesia. Kita juga punya Instagram-nya ya. Teman-teman bisa sama, namanya Indonesia.ai juga. Nah, lalu kita juga ada Telegram. Harusnya teman-teman yang ada di Zoom ini udah masuk Telegram semua ya. Udah register. Nah, itu aja sih. Nah, terima kasih Indonesia, itu ada kontaknya kita, Indonesia AI, AI for Everyone, AI for Indonesia. Oh iya, boleh. Oh iya, mau kenalan ya, boleh deh. Silakan Mas Henry, boleh kenalan dulu. Tadi katanya lagi makan dulu. Iya benar, lagi diminjamkan pakai HP. Oke, bentar nyalain. Oke, perkenalkan nama saya Hendy Wijaya, angkatan 17, udah sidang yudisium dari Universitas Multimedia Nusantara. Oke. Itu di mana, Mas? Universitasnya? Di Serpong, Mas. Oh, di Serpong. Oke. Iya, salam kenal Mas Henry. Yang sering muncul di Telegram ini ya? Iya. Oh iya. Aku juga mau mengenalin diri, boleh nggak?
Oh ya boleh, silakan. Ya, oke. Ya, halo semuanya, nama saya Fawaz. Silakan yang mau kenalan diri boleh deh, beberapa lagi. Ya, domisili di Jakarta. Saat ini bekerja sebagai data engineer di perusahaan IT consulting. Ya kerjaannya juga seputar web scraping ini sih, makanya ini saya ikut seperti ini karena ini juga menyangkut kerjaan saya gitu. Ya, Oke. Mas sama boleh Sama satu ini ya. boleh minta source yang tadi ya nih? Boleh nggak? Oh, yang apa yang notebooknya tadi? Oh ya boleh. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Yang lain? Ya Mas Ada kenal pertanyaan? Mas kenal Zaki Sian nggak? Saya kurang tahu. Ya, oke. Oke. Sudah pertanyaan mungkin ada yang mau di ini? Boleh deh. Udah Mas, udah cukup. Menit-menit terakhir. Oke, udah cukup. Oh iya. Udah lewat 10 menit juga waktunya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya. Makasih teman-teman yang udah hadir. Minggu depan masih ada, 2 minggu ke depan masih ada. Kita akan dibawakan oleh Mas Iqbal sama Mas Awan. Nah, untuk yang request ini nanti kita bisa coba, tapi insya Allah ada untuk sesi selanjutnya. Iya, makasih teman-teman. Udah boleh. Mas, bentar. Oke. Udah boleh live ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Mentor Talk selanjutnya. Bye-bye.